Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punsalinda Fatimah dari kelas 10 MIPA 6, absen 9. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih narkoba itu dan apa saja pengaruhnya bagi generasi muda. Oke, kita lihat videonya yuk. Narkoba yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang, suasana hati, dan perilaku seseorang. Narkoba sendiri memiliki pengertian yaitu zat atau obat dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan bersifat candu. Psikotropika memiliki pengertian yaitu zat bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, yaitu mempengaruhi mental dan fisik. Sedangkan zat adiktif lainnya yaitu zat atau obat bukan narkotika maupun bukan psikotropika yang bersifat candu. Lalu bagaimana sih cara narkoba bisa masuk ke dalam tubuh para pengguna narkoba? Ada 5 cara umum yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu ditelan seperti obat. Yang kedua yaitu disedot. Yang ketiga yaitu dihisap seperti rokok. Keempat yaitu dioleskan. Dan kelima yaitu disuntikan. Lalu alasan apa aja sih yang digunakan para pengguna narkoba agar mereka berhasil mengkonsumsinya? Yang pertama yaitu coba-coba. Yang kedua ikut-ikut teman. Yang ketiga, mengikuti tren. Yang keempat, merasa sok hebat. Dan yang kelima, merasa dewasa. Ada juga loh tanda-tanda bagi ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama yaitu disiplin menurun. Yang kedua yaitu hidup menjadi tak teratur. Yang ketiga yaitu prestasi menurun. Yang keempat yaitu mudah tersinggung dan merasa marah. Dan yang kelima yaitu berat badan turun, mata menjadi cekung dan merah, dan perubahan warna kulit pada area-area bekas suntikan. Macam-macam narkotika dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Untuk golongan 1, biasanya untuk iptek, reagensia diagnostik atau laboratorium, mempunyai potensi sangat tinggi timbulkan ketergantungan. Contoh, ada opiat seperti morfin, heroin, dan petidin, ada ganja seperti kanabis, marijuana, dan ada kokain seperti serbuk kokain, pasta kokain, dan daun koka. Untuk narkotika golongan 2, merupakan bahan baku untuk produksi obat, timbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dokter. Contoh, ada petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Untuk narkotika terakhir, narkotika golongan 3, hanya digunakan untuk rehabilitasi bagi pengguna yang ingin sembuh dari kadar candu mereka terhadap narkotika. Contoh, ada kodein, difenoksilat. Bahaya-bahaya yang akan timbul ketika seorang mengkonsumsi narkoba dibedakan menjadi 3. Bahaya terhadap fisik, bahaya terhadap kejiwaan, dan bahaya terhadap lingkungan masyarakat. Bahaya terhadap fisik sendiri meliputi dapat mengganggu kesehatan, mengganggu mental, kerusakan sistem pusat atau otak, infeksi otot jantung, dan gangguan peredaran darah. Ada juga penyakit paru-paru seperti sesak dan gangguan saat buang air besar. Bahaya yang kedua adalah bahaya terhadap kejiwaan, meliputi bersifat labil, suka memberontak, introvert, berbohong dan berperilaku kriminal, sensitif dan kasar, berpikir irasional, dan timbulnya rasa malas. Bahaya yang ketiga yaitu bahaya terhadap lingkungan masyarakat. Dibedakan menjadi 2, terhadap keluarga dan terhadap masyarakat. Terhadap keluarga sendiri meliputi mengganggu keharmonisan keluarga, merongrong keluarga, membuat aib keluarga, dan hilangnya harapan keluarga. Terhadap masyarakat meliputi mengganggu keamanan dan ketertiban, mendorong tindak kejahatan, mengakibatkan hilang kepercayaan, dan menjadi beban ekonomi dan sosial yang besar. Untuk para pengguna maupun pengedar narkoba pasti mendapatkan sanksi dalam hidupnya, bukan? Bisa jadi sanksi hukum, sosial maupun sanksi moral. Sanksi hukum sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 116 tentang narkotika. Untuk pengedar dipenjara minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Dan bagi pengguna bisa direhabilitasi. Untuk sanksi sosial akan lebih dikucilkan oleh masyarakat setempat dan sanksi moralnya dianggap sebagai pelanggar ajaran agama. Menakutkan bukan sanksi-sanksi tersebut? Ada loh caranya untuk menghindari penggunaan narkoba yang salah. Caranya meliputi yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kedua yaitu belajar sungguh-sungguh, ketiga yaitu berpola hidup sehat, keempat yaitu menolak bujukan dengan tegas, kelima yaitu hindari hal-hal yang tak bermanfaat, dan yang terakhir yaitu mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. Nah, jadi teman-teman, mari jauhi narkoba karena narkoba dapat merugikan dan merusak masa depan kita. Jadi, mari jauhi narkoba untuk masa depan yang lebih indah.
Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.